channel Tengkatros, yoi. Hari ini gue sekarang sudah berada di KJ Motor. Ini di daerah Jalan Panjang, lebih tepatnya di daerah Kebun Jeruk. Dan gue kesini itu dalam rangka pengen ngeliat mereka tuh punya satu motor. Ini motornya unik banget ya. Bahkan bisa dibilang fitur motor ini cuman ada satu di Indonesia, cuman di KJ ini tuh. Ini bener-bener revolusioner dan bener-bener jalan keluar banget buat kalian yang suka motoran tapi nggak bisa bawa manual. Nah, bingung kan? Ya udah, nggak usah lama-lama lagi, langsung kita masuk ke dalam. Oke guys, jadi kita masuk sekarang di showroomnya. Sebenarnya ini showroomnya belum jadi sih ya, masih renovasi karena emang gue janjian sama R&D yang ngomongin soal modifikasi motor. Tapi kurang lebih seperti ini. Mungkin gue nggak bahas terlalu detail tentang showroomnya karena emang ini belum jadi. Tapi motor-motor di sini udah banyak banget cuy. Dari beberapa motor yang mereka punya, gue tertarik sama satu motor ini. Nah, motornya itu adalah QJ SRV 250. Ini dia. Oke guys, di depan gue ini udah ada satu unit QJ Motor SRV 250. Kalau kalian lihat tampilannya sekarang, ini gokil banget ya. Udah mirip banget sama motor cruiser. Bukan mirip sih, emang motor cruiser. Tapi kalau versi gue ini, menurut gue ya, ini bisa dibilang kayak baby cruiser. Kenapa? Karena ya dimensinya yang nggak terlalu besar dan kapasitas mesinnya yang 250 cc. Mesinnya walaupun cuma 2,5, tapi kalau kalian lihat konfigurasi mesinnya itu udah V-engine atau V-twin. Suaranya juga menarik banget sih. Tadi gue sempat dengar dan nanti gue bakal spill ke kalian. Tapi nanti dulu, gue nggak mau ngomongin soal mesinnya dulu karena sebenarnya motor ini masih punya satu peluru, satu kuncian yang menurut gue gokil banget sih. Ini bisa dibilang fiturnya ini cuma ada di motor ini, bahkan di Indonesia cuma ada ya di motor ini doang gitu loh. Jadi gokil banget. Nah, sebelum gue ngasih tahu ke kalian fiturnya apa, gue mau ngasih lihat spek detailnya ya, mulai dari bagian kayak kaki dan bagian lainnya. Let's go. Kita mulai dari bagian kayak kaki nih cuy ya. Nah, di motor ini pakai velg kombinasi yang ukurannya cukup unik. Di depan itu ring 16, sedangkan di belakang itu ring 15. Bannya sendiri, yang depan pakai ukuran 120/80 ring 16, sedangkan yang belakang ukurannya itu 150/80 ring 15. Model velgnya sih gue suka ya, dia udah pakai model velg palang, dan model velg palangnya itu aman banget buat kalau misalnya motor ini nantinya mau di custom. Karena biasanya ada beberapa model velg palang yang berkesan terlalu modern, terlalu klasik gitu. Jadi kalau misalnya mau di custom sama motornya, jadi rada kurang cocok. Nah, velgnya sendiri sih menurut gue modelnya masih cukup oke. Masuk ke bagian pengereman, sebenarnya motor ini pengeremannya juga udah cukup gokil banget karena depan belakang udah dibekali dengan tipe disc brake atau cakram. Yang depan ini diameter cakramnya sekitar 280 mm. Kalau yang belakang agak kecil, tapi untuk kepala babinya sendiri udah cukup oke banget nih cuy. Yang depan itu udah pakai 4 piston, sedangkan yang belakang double piston. Kita masuk ke masalah suspensi nih cuy. Suspensi depan ya menurut gue juga udah dimanjain banget. Kenapa? Karena bawaan aslinya juga udah dikasih model upside down. Untuk travelnya sendiri, karena ini motor cruiser ya, si suspensi depan ini punya travel yang cukup tinggi menurut gua, yaitu 13 cm atau 130 mm. Itu dimana kalau misalnya kalian pakai di jalanan rusak dengan kombinasi ban yang depannya ukuran ini ring 16, otomatis harusnya sih rebound itu cukup empuk gitu cuy. Kita pindah ke belakang. Nah, untuk suspensi belakangnya, walaupun belum menggunakan tipe monoshock atau suspensi satu di tengah gitu ya, ini masih menggunakan tipe twin shock atau shock breaker ganda kiri dan kanan. Tapi yang gue cukup kaget adalah build quality dari shock breaker itu sendiri cuy. Ini menurut gue salah satu shock breaker bawaan motor yang motor non Jepang gitu ya, yang build quality-nya cukup oke. Untuk ukuran shock breaker sendiri, ini tadi gue hitung sekitar 300 mm atau sekitar 30 cm. Karena ada bebannya ya, jadi mungkin kalau tanpa beban tuh sekitar 310 mm. Nah, yang gue suka di sini juga udah ada setelan preload-nya, di mana setelan preload-nya itu udah model ulir. Jadi bukan yang model kayak klik gitu ya, yang cuma ada 5 klik atau 5 ukuran. Ini kalian bisa atur preload-nya mengikuti dengan berat badan kalian cuy. Biar kalau pas didudukin di awal itu, kalau terlalu ambles, bisa tinggal dikerasin aja preload-nya, jadi aman. Untuk swing armnya sendiri, ini menggunakan swing arm yang modelnya pipanya itu dia nggak bulat tapi nggak kotak juga. Jadi dia di bagian pinggirnya itu rounded gitu ya. Kalau di sama-samain sama motor ini mirip kayak bawaan swing armnya Kawasaki W175. Cuman kalau ini kayaknya dia lebih panjang ukurannya. Tapi model pipanya mirip-mirip gitu cuy.
Nah kalau kalian lihat motor cruiser ini kan dia bodinya itu nggak terlalu banyak ya. Cuman ada di bagian spakbor depan, tangki, bodi samping sama spakbor belakang. Gue penasaran nih bodinya itu terbuat dari bahan apa ya? Apakah besi, apakah plastik? Kita lihat dari yang pertama, dari bagian spakbor depannya dulu nih cuy. Ini bahannya plastik. Tapi gue suka aksennya di bagian samping sini kayak ada spakbor modern gitu ya. Ada tambahan bracketnya. Bracketnya ini juga terbuat dari plastik. Terus kita mundur ke bagian tangki. Tangkinya ini bukan kondoman. Makanya bahannya itu besi. Cuman di bawah tangki ini kayak ada cover. Ini bahannya plastik. Dan untuk bodi sampingnya ini bahannya juga plastik. Nah bagian terakhir spakbor belakang ini bahannya besi cuy. Gokil, gue nggak tahu ya kenapa dia pakai bahan besi. Mungkin karena si jok passengernya duduknya itu di atas spakbornya, jadi makanya dibikin dari bahan besi supaya kuat dan kokoh gitu ya. Nice. Oke cuy, ini kalau kalian lihat mesinnya ya, ini konfigurasinya seperti tadi gue bilang V-twin dan knalpotnya jadi keluar satu-satu gini ya. Yang bagian silinder yang depan keluar di sini, yang belakang keluarnya di belakang. Dan mesin ini sudah berpendingin air atau radiator dan gue suka banget looksnya. Kenapa? Karena dia posisinya di depan sini panjang gitu sampai bawah. Dan emang radiatornya ini dia panjang ya, tinggi segini gitu. Nggak cuman pendek doang terus di covernya yang panjangin nggak, tapi emang beneran. Kalau kita lihat nih ya dari posisi atas ini sampai ke bawah, gokil sih. Terus ini juga udah dikasih kipas juga, jadi bisa aman lah. Oke, sekarang gue mau cobain posisi duduknya di motor ini. Sembari gue mau ngelihat panel instrumen, setang, dan lain-lainnya ya. Kita coba duduk. Ya, dengan tinggi badan gue yang 160, nggak terlalu tinggi ya. Naik motor ini sedikit agak jinjit, kaki gue masih agak ngambang dikit. Tapi joknya terbilang cukup tebal dan cukup nyaman. Jadi ngejar emang posisi joknya emang agak tebal. Kalau dibikin agak tipis, mungkin bisa lebih rendah lagi, tapi kurang nyaman posisinya. Nah, footstep. Buat kalian yang suka ngikutin vlog gue benci banget yang namanya front control kayak gini. Kebanyakan front control yang gue nggak suka itu adalah karena dia terlalu jauh. Jadi kaki gue lurus. Kayak motor minjem gitu. Nah ini karena dimensi motornya nggak terlalu besar, jadi kaki gue masih nekuk, jadi masih cukup bersahabat front controlnya untuk tinggi badan yang nggak nyampe 165 gitu ya. Buat tinggi badan gue itu masih oke. Nah si front control ini kalau kalian lihat juga dia bentuknya kayak footpack gitu ya, permukaannya lebar. Ada plus ada minusnya. Minusnya adalah dari tampilan look menurut gue kayak agak sedikit om-om gitu ya dengan footpack yang lebar. Tapi plusnya kalian bisa atur posisi kaki senyaman kalian. Kalau lebar gini, kalian bisa posisi kaki di depan sini, di tengah, atau bahkan sampai ke belakang. Beda sama kalau footpad biasa yang cuman model jalu gitu, ya posisi kaki cuma di situ doang. Kalau ini masih bisa nyaman, dibikin agak mundur ke belakang, masih cukup banyak permukaan yang napak gitu, jadi masih enak banget dan fleksibel. Ini gue nggak tahu dia fleksibel nggak ya? Oh fleksibel cuy, bisa digerakin. Nice. Bagian stang ini dia terlihat ini udah pakai stang fat bar. Jadi di bagian tengahnya udah diameter lebih besar daripada diameter di bagian pinggirnya. Terus posisi stang juga agak tinggi buat ngejar supaya posisi tangan itu nggak terlalu rendah. Hampir sejajar dengan bahu tapi nggak terlalu sejajar. Masih agak rendah. Di sini panel instrumennya juga terlihat simpel. Panel indikator satu berada di tengah. Modelnya bulat dan udah full digital. Walaupun sebenarnya posisi di tengah ini menurut gua agak janggal sih ya. Karena ini juga bentuknya juga udah menurut gue udah modern minimalis banget. Menurut gue taruh di depan juga nggak masalah. Ya walaupun gue tahu akhirnya pasti bakal banyak yang dirubah juga karena posisi kunci kontak kan adanya di depan sini. Bakal berubah dan bakal merubah bagian yang lain dan jadinya mungkin bakal ribet. Oh di belakang gini jadinya ya nggak masalah juga sih, cuman kayak nggak biasa aja nggak sih? Bener nggak kalau misalnya panel instrumen posisinya ada di belakang stang kayak gini, itu kelihatan jadi agak ada yang aneh gitu. Kalau gue sih nggak sayang aneh. Kalau kalian gimana? Tulis di komen ya. Oke, wait. Gue mau cobain posisi duduknya boncengan sama Aksal, tapi Aksal kan karena nggak bisa megangin kamera, jadi kita taruh dulu kameranya. Oke, nice. Anjay, gimana guys? Mungkin kalian ngeliatnya terlalu low angle ya, karena kita lagi di ini nggak ada meja, jadi ya maafkan kami. Enak posisinya. Lu kalau ngeliat ke depan kalingan sama kepala gue nggak? Kalau gue sih Jadi segini ya? Tapi enak sih. Posisinya juga nggak terlalu ke belakang. Biasanya kalau misalnya posisi jok itu terlalu berat ke belakang, handling motor yang depan tuh jadi kayak agak limbung aneh gitu sih. Kakinya sih sebenarnya ya, karena ini front control. Jadi kaki nih, nah tuh. Jangan merasa nggak enak biar kelihatan di kamera. Kaki ini ninggu. Jadi kalau misalnya lagi ngedorong motor, agak ribet tuh, Sal. Biasanya kena betis, kena kaki ya kan. Kalau mau dorong motor, kaki lu munduran dikit. Nah, baru enak nih buat dorong motor. Tapi kalau udah jalan lagi ini sih enak loh. Ini front control paling enak yang pernah gue cobain. Walaupun gue tetap benci sama yang namanya front control. Tapi ini oke sih. Tuh kan, enak kan? Mantap kan?
Oke, sekarang gue mau ngasih tahu panel instrumen apa aja yang ada di bagian stang. Pertama, ini sebelah kanan. Seperti biasa, ini ada tombol TCS di ujung sini. Ini TCS itu fungsinya untuk traction control. Jadi kalian bisa atur nyala atau matinya. Ini adalah lampu hazard kalau misalnya kalian lagi kondisi darurat. Ini stop engine cut off ya. Cut off, ditengahin terus dipencet sekali starter. Ini lampu. Nah, di sebelah kiri, yang paling depan dulu nih, ini untuk lampu dim jauh dekat. Ini mungkin untuk select mode ya. Di sini ada enter, ada select. Terus habis itu lampu sen kiri kanan, di bawahnya klakson. Dan ini dia yang paling menarik di motor ini, yang dari tadi gue pengen bahas. Ada satu modul posisinya di bawah stang kayak gini, ada tulisannya D strip M set, sama di sini ada tombol tuh. Kayak tombol gigi sepeda cuy. Sepeda balap gitu, downhill gitu kan. Ya jadi di bawah itu ada switch tambahan. Dan sebenarnya kalau kalian perhatiin dari tadi ya, di motor ini ada yang aneh. Kalau kita lihat, sebelah kanan itu kan biasanya ada tuas rem. Pedal rem ya, ini nggak ada. Sebelah kiri, ini harusnya ada tuas persneling. Dan ini juga nggak ada. Yang artinya motor ini full otomatis. Motor cruiser pertama di Indonesia 250 cc yang ngejalaninnya bisa nggak harus ngoper gigi, tinggal digas aja beres cuy, gokil. Oke, jadi gue mau bahas lebih detail soal transmisi otomatis di motor ini ya. Kita lihat dari sisi mesinnya dulu, atur dari sisi teknisnya. Pertama yang mesti gue bahas adalah motor ini tidak menggunakan rantai, tapi menggunakan belt. Makanya kalau kalian lihat, ini beltnya ada di sebelah kiri ya. Dan kalau kalian lihat, ini adalah mesinnya. Sebenarnya mesinnya nggak terlalu aneh kelihatannya, walaupun bagian bloknya ini terlihat kayak terlalu modern banget buat motor cruiser ya. Tapi yang menjadi aneh atau menjadi uniknya di motor ini adalah bagian bawahnya ini ada tambahan. Biasanya tuh kalau mesin motor cuma sampai sini doang. Ini ada mesin tambahan, di mana ini adalah bagian mekanis otomatisnya cuy, bagian bawah ini. Dari situ nanti ada perangkat elektronik, bla 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 bla, yang akhirnya terhubung dengan saklar ini. Saklar ini maju mundur. Gokil. Oke, karena gue nggak terlalu expert soal transmisi otomatis yang ada di QJ Motor SRV 250 ini, sekarang gue mau nanya-nanya sama ini dia nih, Mas Budi, tinggi banget. Anjir, langsung out frame. Nah, jadi ini yang SRV 250 ini pengoperasiannya tuh namanya AMT, Automatic Manual Transmission. Jadi kalau lo ngeliat ada beberapa mobil kan tuh pakai AMT ya. Di sini kita mau klaim tuh kita yang pertama kali untuk di tipe cruiser tuh pakai AMT. Pakai AMT, ya, tipe cruiser. Iya, tipe cruiser. Tapi di Indonesia yang kayak gini nggak ada kan? Untuk tipe cruiser setahu gue belum ada sih. Kalau tipe lain? Setahu gue mungkin ada di Adventure ya, tapi namanya mungkin bukan MT ya. Oke. Jadi gini, yang gue lihat ya, ini kan ada switch nih, 1 cet, 2 cet gitu kan. Atau bisa bener-bener full otomatis, tinggal gas doang. Nah itu makanya kan AMT kan, Automatic Manual Transmission. Jadi dia ada dua opsi. Opsi pertama kalau misalkan lo mau full matic. Ya. Nah full matic itu dia tuh ada sensor RPM-nya. Jadi once lo masuk ke RPM tertentu dia kan ganti gigi. Otomatis ya. Otomatis ganti gigi. Kalau kerendahan juga dia giginya mundur. Kerendahan juga giginya mundur, itu kan ke 2, ke 1 kayak gitu. Terus ada yang manual. Nah, manual tuh kayak triptronic gitu kalau bahasa orangnya tuh kayak mobil. Cuman walaupun kita pakai manual, misalkan kita lupa oper gigi, dia sensor si maticnya juga tetap bekerja. Ngoper juga. Jadi pas waktu kita lagi gigi 3, enak kan ada kadang-kadang kita suka malas gitu kan. Malas gitu, terus lupa ngoper gigi rendah, dia otomatis balik. Tapi otomatis itu bisa dihilangin nggak? Misalnya gue mau burn out nih, nah ya nggak kan, berarti RPM tinggi terus tuh, itu bisa dimatiin nggak? Tergantung sensornya ya mungkin ya. Nah sensornya itu walaupun bisa, tapi kita nggak rekomen. Defaultnya otomatis gitu. Udah begitu. Jangan sih Pak, itu kan saya aja yang ugal-ugalan emang. Makanya. Mau burn out ya kan saya nanya doang ya kan, siapa tahu bisa gitu. Soalnya ini menggiurkan sekali ini. Aduh, jadi pengen ini. Ya, jadi kebanyakan itu kita ngeliat kalau motor matic itu identik dengan skuter. Kita tuh tawarkan motor matic tapi bentuknya cruiser. Karena kita yakin banyak orang yang pengen beli cruiser, cuman
dia tuh nggak bisa pakai kopling kan ada gitu kan. Terus misalkan kita ngeliat bahwa motornya cruiser itu kan rata-rata gede gitu kan, berat gitu, dan kita tawarkan tuh motornya ringan, terus juga dimensinya juga oke. Apalagi untuk cewek-cewek nih, ya woman rules lah. yang kode yang. Terus. Gimana pun juga kan cewek kan punya hak ya, punya hak untuk dia juga bergaya sama kayak cowok gitu kan. Nah untuk mereka yang pengen juga pakai cruiser tapi takut kopling ataupun mungkin berat gitu kan, ini bisa jadi pilihan. Oke, karena gampang ya sebenarnya. Gampang banget dan agak ini sih, once lo udah pakai agak mager gitu loh. Agak mager jadinya. Apalagi tenaganya 2,5 ya kan. Misalnya di kelas 2,5 gitu. Biasanya kalau matic ya udah matic aja kan gitu biasanya. Betul. Tenaganya. Apalagi misalkan lo ganti gigi, lo nggak usah turunin gas gitu kan, langsung aja gitu. Dan itu enak banget rasanya. Jadi bisa kayak pembalap gitu ya. Nah, model-modelnya kayak gitu. Jadi once lo full throttle, lo ganti gigi, turunin, jadi dapat engine brake-nya. Jadi lo bayangin misalnya gini, lo kalau naik matic pas turunan kan agak ngeri tuh kan. Nah kalau ini udah matic pas turunan lo tinggal ke manual, lo tinggal gigi 2 atau gigi 3, udah dia tuh kayak motor gigi aja gitu. Oke. Jauh lebih aman. Permasalahannya kalau motor matic itu ada yang ngeklaim lebih boros. Lu udah pernah coba belum konsumsi bahan bakar berapa sih motor? Gue udah pernah coba. Kebetulan gue coba motor ini dari Bandung ya sampai ke Dieng terus ke Jogja. Oke. Perkiraannya tuh kalau full matic ya 1/25, 1/30. Oh ya itu dong. Ya lumayan. Keluar kota sih ya. Keluar kota. Tapi ya masih lumayan. Gue pikir tadi bakal drastis banget gitu. Iya. Kapasitas tangki berapa nih? Gue tadi nggak ini soalnya. Ntar, gue lupa deh. Lupa juga, iya sama kita. Nah jadi nyalainnya gimana? Nih gue masih nggak tahu. Kan misalnya nyalain cetek gitu. Ini DM nih apa tulisan DM? Nah, DM ini adalah matic sama manual. D itu drive, M itu manual. Kalau ini tuh mode sport. Oh ada mode sport ya? Ada mode sportnya. Jadi sport dia atau manual. RPM lebih tinggi ya gitu ya kalau sport? Iya, lebih jengat lah kalau bahasa anak-anaknya gitu kan. Canggih. By the way, ini juga ada parking brake-nya. Jadi kayak motor matic gitu guys. Jadi kalau misalnya kalian parkir di tanjakan, lumayan nih, membantu sangat. Sekarang saya mau dengerin suaranya. Peluru utamanya tadi udah tuh ya kan? Motornya otomatis. Nah sekarang peluru keduanya katanya nih motor suaranya nice dream come true katanya. Beda dari yang lain. Bahkan yang pernah ada yang katanya dibilang netizen paling merdu bisa dibantai sama suara motor ini. Si mas. Makasih loh. Nggak usah repot-repot loh. Oke, langsung kita nyalain ya. Kita dengerin guys. Ini kondisi saat mesin langsam ya, suaranya dia 2 silindernya rapat banget timingnya cuy. Nah ini saat digeber, kita coba geber ya. Tapi mungkin suaranya mungkin agak over, tapi nanti coba diedit-edit. Makanya agak gue jauhin suaranya. Kurang lebih suara kayak gitu. Mungkin ini karena pengaruh gema juga kali di ruangan ya. Karena tadi gue denger di belakang di bengkel suaranya tuh oke cuy. Lebih mantep, lebih keluar gitu kan. Ini karena gema kali ya. Tapi menurut gue cukup oke, walaupun mungkin kalian nggak denger terlalu jelas. Konfigurasi suaranya itu menurut gue lebih rapat, nggak stereo, bahkan stereonya itu laki banget, mirip kayak konfigurasinya L-nya di Ducati, tapi tentu aja nggak bisa sama persis kayak gitu ya. Ini jauh lebih halus dan jauh lebih rapat dibandingin suara dentumannya si Ducati. Dan tentu aja nggak sekencang Ducati, karena Ducati kan cc-nya besar, ini cuma 250 cc. Mungkin timing pengapiannya atau firing ordernya mirip-mirip kali ya. Walaupun ini masih V-twin, bukan L-twin. Oke, kita sekarang balik lagi ke motor itu ya. Gue sebenarnya penasaran banget sih cuy sama test ride motor ini. Cuman karena sekarang udah sore, udah jam 3:30, gue harus mesti balik ke rumah juga. Sayang banget, gue pengen banget. Tapi mungkin di kesempatan lain gue bakal coba balik lagi. Nanti kita bakal test ride. Oh iya, harganya pak, berapa pak? Kisaran 90 jutaan ya. Ya ini karena belum launching di saat yang seharusnya. Jadi harganya itu masih sekitar 60 juta. Bisa lebih murah nggak? Nggak, 50-an gitu nggak? Pasti 60-an ya. Nyampe 70? Nggak nyampe 70. 60 kecil. Main 60 kecil kalian udah bisa bawa pulang. Motor cruiser 250 cc V-twin, suaranya stereo. Ini yang paling penting.
nggak pakai oper gigi. Anjay. Segitu aja untuk episode kali ini. Mudah-mudahan di next gue masih bisa test ride motornya. Kayaknya gue bakal ajak bini gue kali ya. Dia kan bisa naik motor matic tapi nggak bisa naik motor batangan. Sekalian kita tanyain gimana feelnya tuh naik motor cruiser tapi matic gitu kan. Pasti seru. Oke, cukup sekian untuk episode kali ini. Terima kasih buat semua yang udah pernah nonton dari awal sampai akhir. Gue juga mau ngucapin terima kasih kepada QJ Motor yang udah ngasih kesempatan gue untuk nge-review motor salah satu produk teranyar dari mereka yang menurut gue cukup revolusioner ini. Dan kalau kalian suka sama video kali ini, jangan lupa like dan subscribe supaya gue tetap semangat bikin konten soal motor custom pastinya. Video langsung aja gue tutup. Seperti biasa gue Ateng cabut. Peace.